Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifu. Saya dari kelompok 4 pada mata kuliah Pengantar Studi Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang pengertian epistemologi dalam perspektif Bayani, Burhani, dan Irfani. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan tim kita, tim kelompok 4. Yang pertama ada Mbak Hanandita, kemudian ada Mbak Rina, dan kemudian ada Mbak Rizka. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pada pembahasan mengenai pengertian epistemologi. Hai Dita. Hai Dina. Kamu sibuk nggak? Enggak sih. Gimana? Aku tuh punya pertanyaan. Kira-kira kamu bisa jawab nggak ya? Oh, kamu meremehkanku. Apa pertanyaannya apa? Aku tuh tadi kan lagi browsing gitu. Terus temu namanya epistemologi. Apa sih epistemologi itu? Epistemologi adalah suatu ilmu yang membicarakan tentang sumber pengetahuan. Jadi epistemologi itu membicarakan bagaimana pengetahuan itu didapat, digali seperti itu. Oh, berarti epistemologi itu sumber pengetahuan ya? Betul. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh gitu. Aku mau tanya lagi. Jadi kalau di dalam epistemologi itu ada apa aja? Kalau perspektif epistemologi itu ada yang Bayani, Burhani, dan Irfani. Seperti itu. Oh gitu. Nah, terus kalau aku pengen tahu itu Bayani, Burhani, Irfani itu, kamu bisa jelasin nggak? Gini aja. Kan aku kesini pas banget janjian sama Rizka. Ya. Gimana kalau kita gabung sama Rizka sekalian kita diskusi terkait epistemologi, ada yang Bayani, Burhani, dan Irfani. Bagaimana? Boleh. Ya udah, ayo. Rizka. Hai kalian, gimana kabar? Baik dong. Kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Ada apa sih? Jadi gini, tadi kita udah janjian. Oh iya. Kita mau diskusi tentang epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani. Pas banget aku ketemu sama Rina, sekalian aja aku ajak ke sini buat diskusi bareng gitu. Oh, gimana Mbak Rina? Iya, aku tadi juga udah tanya sama Dita. Terus katanya mau ketemu sama kamu, jadi sekalian deh. Emang apa sih yang perlu dibahas? Jadi gini, tadi aku udah sedikit jelasin tentang epistemologi ke Rina. Sekarang tinggal itu perspektif Bayani, Burhani, sama Irfani. Oh iya. Jadi gini Rina, kalau perspektif Bayani itu sendiri, Bayani berasal dari bahasa Arab Bayani itu berasal dari bahasa Arab yang cara berpikirnya mereka itu berdasarkan teks seperti itu. Sedangkan kalau Burhani itu sendiri secara terminologi itu bisa diartikan sebagai epistemologi yang dengan cara berpikir, model berpikirnya itu adalah sumber pengetahuan itu berasal dari akal. Jadi secara akli seperti itu. Sedangkan yang perspektif Irfani itu adalah jadi antara Bayani dan Burhani itu digabungkan seperti itu. Jadi malah ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa Irfani itu adalah seperti wahyu yang diperoleh oleh seseorang dari Tuhannya seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau menurut kamu metode berpikir Bayani, Burhani, sama Irfani itu gimana sih, Riz? Oh, kalau menurut aku, kalau metode berpikir Bayani itu menggunakan otoritas teks, bisa secara langsung maupun tidak langsung begitu. Terus kalau metode berpikir Burhani sebuah sistem pemikiran yang menggunakan pemikiran tersendiri, jadi kayak menggunakan akal gitu. Begitu Mbak. Terus metode Irfani itu gabungan dari metode Bayani dan Burhani, jadi bisa menggunakan teks ya secara langsung maupun tidak langsung, juga menggunakan akal. Begitu Mbak Rina. Begitu Mbak Hanan. Jadi apa yang aku sampaikan sama Rizka itu sama lah ya. Intinya sama seperti itu. Terus yang kamu mau tanyakan apa lagi?
mengerti. Berarti kalau kelemahan sama kekurangan Burhani, Bayani, dan Irfani itu kayak gimana? Kalau kelebihan Bayani dulu ini ya, kalau kelebihan Bayani itu adanya kebenaran sumber hukum yang jelas. Jadi kan kalau Bayani itu kan bersumber pada teks, yaitu teksnya itu yang bersifat suci seperti Al-Quran dan hadis. Jadi sumber hukumnya didapatkan dari situ. Kalau kekurangannya? Kalau kekurangannya itu otoritas pada teks ya Mbak. Sementara sebuah teks itu belum tentu benar. Kan bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, itu belum tentu benar. Yang benar itu menggunakan Tadi Al-Quran. iya begitu, betul. Kalau kelebihan Burhani itu kan mereka didasarkan sumber pengetahuannya itu kan berdasar dari akal. Iya. Jadi mereka itu memaksimalkan akal dan mereka menyetarakan akal sejajar dengan teks. Jadi akalnya iya disejajarkan dengan seperti kitab Al-Quran dan hadis seperti itu. Kurangnya Riz? Kalau kekurangannya itu kayak sering ada sinkron apa ya, perdebatan kayak gitu loh Mbak, antara akal dengan rasio. Ya, tadi misal dijelaskan secara langsung pasti di situ muncullah perdebatan begitu Mbak. Oh gitu. Kemudian kalau kelebihan Irfani itu sendiri adalah segala sumber pengetahuannya itu didapat dari intuisi. Jadi berdasarkan pada pengalaman diri sendiri seperti itu, juga itu bersumber dari perolehan wahyu loh dari Tuhannya seperti itu. Jadi lebih dekat dengan kebenaran, tidak seperti yang digali dari sumber pengetahuan lain seperti akal maupun yang dari teks seperti itu. Kalau kekurangannya itu hanya didapat oleh segelintir orang. Jadi nggak semua orang itu mendapatkan Mbak, hanya 1 atau 2 orang yang tahu begitu. Oh gitu. Makasih banget ya Rizka, Dita. Sama-sama. Diskusi kali ini bermanfaat sekali. Jadi untuk kesimpulan kali ini gimana? Kesimpulan, Nah, tadi udah dijelaskan kan apa pengertian epistemologi dan sub-subnya. Nah, tadi dijelaskan epistemologi ada Bayani, ada Burhani, dan ada Irfani. Nah, kesimpulannya di sini adalah jadi cara metode berpikir ternyata berbeda-beda menurut epistemologi. Tadi ada Bayani, Burhani, dan Irfani. Yang mana Bayani tadi lebih condong metode berpikir menggunakan nakal atau teks. Kemudian Burhani lebih condong menggunakan nalar atau logika. Nah, kemudian Irfani perpaduan antara keduanya. Oke, demikian teman-teman yang bisa dapat kami sampaikan. Saya mewakili tim. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleram, 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 anak yang